Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa kembali pagi ini lewat renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini, buat hari baru Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami akan merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Berkati kami untuk mengerti memahaminya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Mazmur 78 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, "Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun?" Tema renungan kita pagi hari ini ialah menuruti hawa nafsu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam ayat ini terjadi di tempat perkemahan ke-12, yakni di Kibrot Ta'awa dalam kisah perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan dalam Bilangan 33:16. Nah, wilayah ini adalah tempat pertama di mana umat Israel berkemah setelah berangkat dari Gunung Sinai. Peristiwa setelah berangkat dari Gunung Sinai yaitu bahwa umat Israel mengalami peristiwa di Tabera sebelum mereka tiba di Kibrot Ta'awa, di mana murka Allah berkobar pada umat Israel yang bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka, dan api Tuhan menyala di antara mereka dan membakar tepi tempat perkemahan. Nah, melalui peristiwa Tabera, umat Israel mengalami murka Allah. Meskipun demikian, mereka tetap berbalik dan lagi-lagi bersungut-sungut tentang manna yang mereka makan karena mereka bosan memakannya. Mereka bersungut-sungut kepada Allah sambil meminta daging. Mereka mencobai Allah, melawan Allah dan mengejek Allah dengan mencela apa yang Tuhan berikan karena ketidakpuasan. Dan di antara mereka itu dikatakan bahwa ada orang-orang bajingan yang kemasukan nafsu rakus. Allah kemudian menghembuskan angin timur dari langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya, sehingga burung-burung puyuh turun ke dalam perkemahan mereka seperti debu banyaknya. Allah membuat mereka makan menurut hasrat mereka dan menjadi sangat kenyang. Tidak berhenti di sana, kerasukan mereka tetap tidak terpuaskan. Maka Allah membunuh orang-orang yang rakus dengan tulah yang sangat dahsyat, selagi daging-daging tersebut ada di dalam mulut sebelum sempat dikunyah oleh mereka. Oleh sebab itu tempat ini dinamakan Kibrot Ta'awa, yang berarti kuburan orang yang rakus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di balik permintaan umat Israel akan daging, dikatakan bahwa ada orang-orang bajingan. Dalam Bilangan pasal 11 ayat 4 mengatakan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging?" Bapak Ibu Saudara, keberadaan mereka, yakni orang-orang bajingan itu, membawa pengaruh buruk. Akibatnya orang Israel jatuh dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, orang-orang bajingan yang demikian ini juga ada di antara orang-orang percaya sekarang ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, namun ada di antara orang-orang percaya. Tidak mau berpartisipasi dalam persekutuan, tapi selalu bersungut-sungut dan menggerutu di belakang, serta menggoda orang-orang kudus. Karena itu, kita harus selalu waspada. Nah, peristiwa pemberontakan di Kibrot Ta'awa menyadarkan kita dengan tegas bahwa akhir dari nafsu rakus adalah malapetaka. Nafsu rakus akan membawa kita tidak dapat menghargai hidup dengan segala yang Tuhan beri. Nafsu rakus berpotensi untuk membuat kita jatuh dan tidak akan pernah terpuaskan. Karena itu kita perlu mawas diri. Ingat firman Tuhan bahwa orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Bahwa kita harus waspada
untuk melawan setiap bentuk keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bahkan firman Tuhan mengingatkan bahwa keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Amin. Atas firman Tuhan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu menjadi bahagian kami, bahkan menuntun kami untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Berkati kami semua menjalani hari ini, tuntun kami, berkati apa yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.